Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi tentang bilangan berpangkat. Mengenai bilangan berpangkat, apa ya itu bilangan berpangkat? Jadi, teman-teman, bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Jadi, kalau ada bilangan yang dikalikan berulang-ulang dengan bilangan yang sama, kita bisa menyederhanakannya menggunakan bentuk berpangkat. Mudah kan? Bercerita tentang bilangan berpangkat, jadi bilangan berpangkat itu ada beberapa. Yang pertama bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat 0 dan negatif, lalu ada bilangan pecahan berpangkat. Sekarang kita masuk ke bagian yaitu bilangan berpangkat positif. Jika A adalah bilangan positif dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Dalam penulisan A pangkat N, A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Mari kita lihat contohnya. Contohnya yaitu 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 yang hasilnya adalah 81. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Rumusnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Mari kita lihat contohnya. A pangkat 2 dikali 4 pangkat 5 karena basisnya sama yaitu 4, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 7. Mudah kan? Sifat yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Rumusnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 karena basisnya sama yaitu 5, maka kita kurangkan pangkatnya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3. Perhatikan untuk perkalian kita tambah, untuk pembagian kita kurang ya. Sifat yang ketiga adalah sifat berpangkatan bilangan berpangkat. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Rumusnya, A pangkat M kemudian dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Mari kita lihat contohnya. 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2, maka kita kalikan pangkatnya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6. Ingat ya, kalau ada pangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali. Sifat yang keempat adalah perpangkatan pada perkalian bilangan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Rumusnya, A dikali B kemudian dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Mari kita lihat contohnya. 4 dikali 3 kemudian dipangkatkan 3, ini sama dengan 4 dikali 3 dikali 4 dikali 3 dikali 4 dikali 3. Jika kita kelompokkan akan menjadi 4 dikali 4 dikali 4 kemudian dikali 3 dikali 3 dikali 3. Yang bisa kita tulis sebagai 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi setiap bilangan dalam perkalian dipangkatkan sesuai pangkat yang diberikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bilangan berpangkat 0.
Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1, berapapun nilai bilangan basisnya. Rumusnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Mari kita lihat contoh yang kedua, di mana tentukan hasil dari 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Nah, kita bisa selesaikan dengan cara alternatif, di mana 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3, dikurang 3 dikali 3, yang hasilnya 9 dikurang 9 sama dengan 0. Atau kita juga bisa menggunakan sifat pembagian, di mana 3 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 0 yang hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya setiap bilangan kecuali 0 yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Lalu kita masuk pada bilangan berpangkat negatif. Nah, jika ada bilangan berpangkat negatif, maka hasilnya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut. Namun pangkatnya menjadi positif. Rumusnya yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Mari kita lihat contoh soal. 6 pangkat min 2 dibagi dengan 6 pangkat 1 itu sama dengan 6 min 2 dikurang 1 sama dengan 6 min 3. Dengan hasil yaitu 6 min 3 sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke bagian bilangan pecahan berpangkat. Nah, jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Nah, rumusnya A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, dengan syarat B tidak sama dengan 0, artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Mari kita lihat contoh. 3 per 5 dipangkatkan 3 sama dengan 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5. Kita bisa menulisnya sebagai 3 dikali 3 dikali 3 per 5 dikali 5 dikali 5, yang hasilnya adalah 27 per 125. Ingat ya, setiap bilangan dalam pecahan, baik pembilang maupun penyebut, itu dipangkatkan sesuai pangkat yang diberikan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Mari kita ingat kembali sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Nah, untuk perkalian pangkatnya ditambah, untuk pembagian pangkatnya dikurang, untuk pangkat yang dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikali. Bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1, dan bilangan berpangkat negatif sama dengan 1 per bilangan berpangkat positif. Nah, semoga kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik. Jangan lupa untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal ya, agar kalian semakin mahir. Nah, jika ada yang belum dipahami, silakan uh, tonton kembali video ini atau bertanya kepada guru kalian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.